bertahun-tahun, udah paham support resistance, indikator, price action, tapi akun kamu, ya gitu-gitu aja, masih naik turun tanpa konsisten, kemungkinan besar bukan teknikmu yang salah. Masalahnya ada di cara kamu melihat pasar. Nah, di sini saya bakal tunjukin kenapa sih banyak banget trader retail gagal padahal teknikalnya jago. Dan apa bedanya cara pikir institusi yang ya hampir nggak pernah diajarin di luar sana? Oke, kita mulai ya. Kesalahan paling fatal yang bikin trader kejebak di siklus profit loss itu ya karena mereka mulai dari kacamata yang salah, dari sudut pandang yang keliru. Sebagian besar, bahkan hampir semua trader retail, cuma fokus sama satu hal. Satu hal aja, entry, titik masuk. Itu aja yang dipikirin. Tiap hari buka chart, yang dicari apa coba? Setup yang sempurna, sinyal ajaib, indikator paling akurat. Seluruh energi itu habis cuma buat nyari trade buat hari ini. Berharap dapat cuan kilat kan? Tapi institusi, bank besar, hedge fund, para manajer investasi raksasa, mereka nggak mulai dari situ. Sama sekali nggak, titik awal mereka tuh beda banget. Nah, disinilah letak perbedaan paling dasarnya. Ini tuh bukan soal teknik, tapi soal prioritas yang berlawanan 180 derajat. Coba deh kita bedah fokus keduanya. Lihat deh kontras yang tajam ini. Waktu trader retail sibuk nyari setup di chart, institusi itu fokusnya ke konteks. Mereka nggak nanya di mana nih entry-nya, tapi mereka nanya pasar lagi kondisi apa sekarang. Aliran modal besar lagi gerak kemana? Mereka lihat gambaran besarnya dulu, baru setelah itu mereka mikirin mau masuk di mana. Pertanyaan di kepala mereka aja udah beda. Retail mikir, buy atau sell ya di sini. Tujuannya pengen bener di setiap trade. Emosinya takut ketinggalan kereta, FOMO. Kalau institusi pertanyaannya, pasar ini lagi dalam kondisi apa? Tujuannya simple, salah kecil, menangnya besar. Dan emosinya adalah sabar. Sabar nungguin kondisi yang tepat. Jadi, kalau kamu beneran mau naik level, perubahan terbesar yang harus kamu lakuin adalah berhenti berburu setup dan mulai belajar membaca kondisi pasar. Ini lompatan dari sekedar main taktik ke level strategi. Mulai hari ini, ganti kebiasaanmu. Stop buka chart terus langsung cari setup. Biasakan satu kebiasaan baru. Pertama, identifikasi dulu kondisi pasarnya. Kenapa ini penting banget? Karena gini, setup yang sama persis di kondisi pasar yang beda, hasilnya bisa jungkir balik. Institusi paham betul soal ini. Mereka nggak cuma lihat satu chart, mereka menganalisis seluruh ekosistem, data ekonomi, kebijakan bank sentral, sentimen global, semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Institusi itu pakai kerangka kerja yang sistematis. Sebelum kamu berani-beraninya klik buy atau sell, kamu wajib jawab 3 pertanyaan ini dulu. Pertanyaan pertama, dan ini yang paling fundamental. Pasar sekarang lagi mode risk on atau risk off? Ini tuh namanya membaca rezim makro. Gampangnya, kita coba pahami cuaca pasar secara keseluruhan. Cuacanya lagi cerah, investor lagi berani ambil risiko alias risk on, atau lagi badai, di mana investor lari ke aset-aset aman atau risk off. Nah, kalau pasar lagi risk off tapi kamu maksa beli aset berisiko, itu bukan strategi. Itu namanya judi ngelawan badai. Pertanyaan kedua, kita gali lebih dalam. Kenapa sebuah aset misalnya mata uang lagi dibeli atau dijual? Apa sih cerita besar di baliknya? Apakah karena beda suku bunga antar bank sentral, di mana satu negara nawarin imbal hasil lebih tinggi jadi modal pada masuk, atau ada arus modal raksasa yang lagi bergerak, atau jangan-jangan ini cuma pantulan teknikal biasa aja tanpa ada alasan fundamental yang kuat? Dengerin, institusi nggak bakal mempertaruhkan miliaran dolar cuma karena lihat pola di chart. Mereka butuh alasan yang solid. Dan pertanyaan terakhir yang bakal nentuin tujuanmu, trade ini cuma buat spekulasi jangka pendek, atau ini bagian dari positioning strategis? Ini yang disebut thesis-driven trading. Apakah trade ini cuma buat nyolong pergerakan kecil, atau ini bagian dari posisi yang lebih besar yang mau kamu tahan ngikutin arah utama pasar? Kalau kamu sendiri aja nggak bisa jawab pertanyaan ini, artinya kamu lagi bertaruh buta. Dan pasar, percayalah, jago banget ngambil uang dari para penjudi buta. Jadi, gimana caranya kita menerapkan perubahan mindset ini secara praktis mulai hari ini juga? Coba kita bandingkan deh perilakunya. Trader retail yang gagal itu sebetulnya bukan karena bodoh. Sama sekali bukan. Tapi karena mereka terlalu sering trading, terlalu cepat masuk pasar, dan terlalu fokus sama entry. Sementara institusi justru sebaliknya. Mereka tradingnya lebih jarang, selektif banget, dan fokusnya ke resiko serta konteks di atas segalanya. Kalau kamu ngerasa penjelasan ini kena banget dan kayak ngebuka mata kamu, itu artinya kamu udah siap buat naik level. Siap pindah dari pola pikir retail ke pola pikir institusional.
Di channel ini, di Zona Profit AI, kita nggak jualan mimpi, kita juga nggak jualan sinyal. Fokus kita adalah membangun cara berpikir seorang trader yang bisa bertahan lama di pasar yang ganas ini. Jadi kalau kamu serius mau menajamkan mindset ini, klik subscribe Zona Profit AI sekarang juga. Kenapa? Karena di video berikutnya kita akan bahas sebuah paradoks yang menarik. Kenapa trading terlalu sering justru malah mempercepat kehancuran akunmu? Sampai ketemu di sana.